Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 4 Oktober 2024, hari Jumat, Pekan Biasa ke-26, disusun dan dibawakan oleh Frater Bauk Canisius SPD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, judul renungan kita hari ini ialah membuka hati dan berbalik kepada Tuhan. Injil Lukas hari ini secara jelas menampilkan suatu kisah yang cukup menantang, bahwa Yesus datang dan mengutuk orang-orang di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, dan engkau Kapernaum, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Yesus mengutuk mereka karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan tidak mau bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui penginjil Lukas hari ini, kita hendak merenungkan dua sikap dosa yang membuat manusia tidak mau mendengarkan Tuhan dan tidak mau bertobat. Pertama, keangkuhan dan ketegaran hati. Orang-orang di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum adalah kumpulan orang-orang yang angkuh dan tegar hati. Keangkuhan dan ketegaran hati mereka ini tampak dalam sikap hidup mereka, bahwa mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Kita melihat bahwa ketegaran hati dan keangkuhan telah menutup mata hati mereka, sehingga mereka tidak menghiraukan kebaikan yang datang dari Tuhan, bahkan mengabaikan suara Tuhan yang berseru-seru di tengah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketegaran hati dapat menutup mata hati manusia, sehingga manusia tidak mau mendengarkan lagi suara hati yang baik, tidak mau mendengarkan Tuhan, dan tidak mau mendengarkan sesama yang lain. Misalnya, larangan untuk tidak melakukan kejahatan dalam kehidupan bersama, namun karena ketegaran hati manusia, manusia tetap melakukannya. Di samping itu, ketegaran hati juga kerap membuat manusia menjadi egois, sehingga dia tidak peduli dengan orang lain, bahkan bisa merendahkan kebaikan dan kelebihan orang lain. Manusia bisa saja tidak menghiraukan kebaikan dari Tuhan karena merasa diri hebat dengan kemampuannya. Ini sebagaimana yang tampak dalam diri orang-orang di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum dalam Injil hari ini.
Mereka tidak mendengarkan seruan dari Tuhan, dan kebaikan yang terjadi di tengah-tengah mereka, mereka mengabaikannya. Kedua, kesombongan iman atau kesombongan rohani. Tampak bahwa di Korazim, Betsaida dan Kapernaum, Yesus mengadakan tanda-tanda besar dan kebaikan. Yesus mengadakan mujizat-mujizat di tengah-tengah mereka. Namun di situ hanya orang-orang dari Tirus dan Sidon yang percaya, sehingga mereka bertobat dan mulai berkabung. Sedangkan orang-orang Korazim, Betsaida dan Kapernaum, mereka mengabaikan semuanya itu, sehingga mereka tidak bertobat. Akibatnya, Yesus mulai mengutuk mereka dengan menambah beban berat dalam hidup mereka dan menurunkan Kapernaum sampai ke dunia orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, orang-orang di Korazim, Betsaida dan Kapernaum dalam kisah ini sebetulnya mau menunjukkan kepada kita bahwa mereka adalah kelompok orang yang sombong dengan warisan iman yang mereka miliki. Mereka merasa diri suci dan saleh, sehingga mereka tidak berkabung dan bertobat. Mereka menganggap iman mereka cukup baik, sehingga mereka tidak peduli dengan apa yang sedang Tuhan lakukan. Kedua sikap ini tampak juga dalam diri kita dan kerap terjadi dalam kehidupan bersama. Terkadang kita seringkali angkuh dan tidak mau mendengarkan orang lain. Kita hanya mau didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan. Terkadang kita juga sombong dengan kehidupan rohani kita. Kita tidak mau mengakui kesalahan kita, tidak mau bertobat karena merasa diri tidak salah, merasa diri saleh dan suci. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak orang-orang di Korazim, Betsaida dan Kapernaum supaya mereka membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka dapat bertobat atau kembali kepada Tuhan. Yesus mengatakan bahwa barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Ungkapan serupa ditunjukkan pula kepada kita, supaya kita membuka hati dan mendengarkan suara Tuhan, dan pada akhirnya kita juga boleh bertobat dan berbalik kepada jalan Tuhan. Sebab dengan pertobatan, maka kita akan memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan kekal, serta kegembiraan batin dalam menapaki siara hidup kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Hey saudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.